Baru-baru ini di World Economic Forum, dalam tahun 2025 ini akan ada 85 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Wow, kok bisa? Kita bisa lihat dari headline Indonesia akhir-akhir ini. Kita lihat banyak sekali pemecatan di Google, Meta, Facebook, Shopee, kemudian GoTo, bahkan tidak sedikit marketplace juga hilang seperti JD.ID dan sebagainya. Sudah saya pernah buat yang lalu, bahkan Starhub, Ruang Guru dan sebagainya juga banyak melakukan pemecatan. Itu semua terjadi perubahan dan mungkin bisa jadi akan lebih besar daripada yang kita perkirakan. Simak video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, dari pembukaannya tadi sepertinya kesannya saya nakut-nakutin. No, saya tidak menakut-nakuti. Saya berbicara berdasarkan fakta dan data. Di channel kami konsisten untuk membagikan info-info yang tentu saja sesuai kompetensi saya akan memberitahu kepada Anda. Dan di video saya kali ini saya akan bercerita tentang 11 bisnis jasa yang akan selamat dan tidak kena AI. 11 bisnis jasa itu apa saja? Yang pertama adalah healthcare service. Apa maksudnya healthcare service? Industri kesehatan ini sekarang sedang naik gila-gilaan. Kita tahu baby boomer sudah tua, Gen X sekarang kayak saya ini sudah menuju tua, sudah mau menuju 50 tahun, bahkan yang sudah 50 lebih. Ada yang Gen X ini sekarang usianya sudah banyak yang mendekati 60 tahun, 45 sampai 65 tahun. Ditambah lagi zaman sekarang pola hidup itu tidak sehat, banyak makan goreng, minyak berlebihan, makan manis terus-menerus. Belum juga rokok sekarang pun berevolusi jadi vape. Itu semua menggunakan jasa yang berhubungan dengan kesehatan itu sekarang naik. Oleh sebab itu, paling gampang cari suster. Suster ini melayani pasien atau mantri. Mantri itu pekerjaan yang masih berhubungan untuk orang tua. Makanya kalau Anda jadi TKW, TKI di luar negeri, kebanyakan yang dibutuhkan kan suster kan, menjaga-jaga orang-orang tua. Karena di Taiwan, di Korea, ataupun negara-negara maju, di Hong Kong, anak-anaknya bekerja sibuk, nggak mungkin menjaga orang tua. Mereka kalau naruh orang tuanya di panti jompo juga rasanya kok kurang elok. Oleh sebab itu mereka mengimpor TKW dari Indonesia untuk menjaga orang-orang tua atau orang-orang yang bermasalah. Anda akan selamat dari revolusi AI ke depan kalau healthcare service ini, profesi ini, masih akan menjadi sebuah garda terdepan. Yang kedua adalah mental health. Ini target market Gen Z sangat besar. Kata-kata mental health ini keluar paling banyak di Gen Z. Tuliskan kalau Anda saat ini yang menonton video saya ini, usia Anda saat ini adalah dari usia sekitar 17 sampai 28 tahun, itu artinya Anda Gen Z. 17 sampai 28 tahun ini adalah, kalau yang nonton video ini memang video ditujukan untuk kalian, khususnya masalah mental health. Jadi kalau kalian Gen Z kena mental health, buka konsultasi seperti psikolog contohnya. Ini akan naik pesat dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi pada stres, banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian sudah pacaran lama, putus di tengah jalan, pacarnya sekarang gampang, cari pacar online dan sebagainya. Ini banyak orang yang tiba-tiba usahanya hilang, kepukul sepi, nggak tahu sebabnya apa. Mental health ini akan sekarang menjadi sebuah permasalahan yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi tidak akan terbunuh oleh AI. Yang ketiga, bisnis jasa yang ketiga yang masih akan selamat gara-gara AI adalah AI Retraining Education. Apa maksudnya AI Retraining Education? Ini banyak yang belum sadar karena banyak orang kehilangan pekerjaan digantikan oleh AI. Masa depan adalah kombinasi manusia dan AI. Contoh zaman sekarang banyak dokter muda, mereka tuh lebih hebat daripada dokter tua. Lebih hebat bukan dalam arti pengalamannya, tidak. Tetapi karena dokter muda itu ngerti cara pakai mesin. Dokter tua itu ya begitulah. Dokter tua mungkin cuma pakai stetoskop begini dan sebagainya. Contoh juga, mungkin kalau bengkel-bengkel tua, montir-montir tua mereka cuma pakai pengalaman mendengarkan dari pengalaman dia. Tetapi kalau pakai AI, dia colok, kemudian dia langsung general check up, mobilnya langsung ketahuan mana yang mobilnya lagi keluar masalah. Itulah bedanya montir muda sama montir tua, hampir sama. Jadi dokter tua ini masalahnya perlu di retraining lagi. Karena perlu di retraining, ini industri besar sekali. Itulah sebab AI Retraining Education itu akan menjadi sebuah bisnis jasa yang tidak pernah akan ada matinya. Dan yang keempat adalah
bisnis jasa beauty and personal care. Itu kemudian hubungannya sama saya sih. Karena saya juga menjual skincare, saya juga mempunyai health product, suplemen produk. Industri ini juga naik gila-gilaan, jasa yang berhubungan dengan kecantikan. Di zaman sosmed ini banyak ingin tampil ganteng, glowing, cantik, dan sebagainya. Jadi jasa make up, kita bisa lihat naiknya besar-besaran. Tahun 2023 ini saja, market beauty ini sudah mencapai 581 miliar US dollar. Tiap tahun juga akan tumbuh dan terus signifikan. Dan yang kelima, bisnis jasa yang kelima yang tidak pernah akan ada mati adalah repair and maintenance. Jasa ini nggak akan hilang sampai kapanpun. Tukang kebun nggak akan hilang kan? Tapi kalau tukang potong rumput bisa hilang karena Anda bisa pakai mesin. Jasa maintenance seperti kabel-kabel infrastruktur, kabel-kabel listrik, pipa-pipa gas, pipa air, apakah akan hilang? Malah sering kekurangan orang. Jasa servis mobil, jasa bersih-bersih, ini masuk di maintenance. Jadi repair and maintenance ini akan kekurangan orang ke depannya. Sehingga Anda bisa masuk ke bisnis dan industri ini. Yang keenam adalah food and delivery service. Jasa kirim barang, jasa antar makanan tidak pernah akan hilang. Karena manusia tetap mau setua apapun, secanggih apapun AI, ya manusia tetap akan makan. Kan tetap ada orang untuk mengantar. Kecuali ada AI baru, Anda makan apapun langsung kenyang gitu. Menurut saya itu juga tidak sehat karena manusia mau sekresis apapun, seresesi apapun tetap butuh makan. Jadi kalau kamu bergerak di bidang industri ini, jasa ini pasti akan ada. Contohnya sekarang seperti GoSend dan sebagainya, itu tetap akan ada sampai kapanpun. Yang ketujuh adalah security. Saya rasa AI secanggih apapun nggak bisa menggantikan security. Jadi jasa security nggak mungkin akan hilang. Pengaman rumah, pengaman mall, pengaman hotel, pengawasan tempat publik, jasa bodyguard artis itu juga pasti akan laku terus-menerus. Yang kedelapan adalah personal trainer. Anda mungkin, saya bisa nonton di YouTube cara tekniknya. Oke, tetapi teknik yang benar siapa yang mengkoreksi Anda? Anda tetap butuh PT, bukan? Saya aja sampai hari ini masuk butuh PT karena saya tidak ahli dalam fitness. Sehingga ketika ada gerakan yang salah, menghindari dari cedera, saya butuh seorang profesional untuk membantu saya. Sehingga itu tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, karena menurut saya AI bisa aja membuat gerakan yang betul, tapi AI tidak akan mengkoreksi teknik Anda itu betul atau tidak. Yang kesembilan adalah waste management and recycling services. Kalau Anda tinggal di Surabaya atau kota-kota besar, Anda pasti tahu di daerah Benowo itu ada gunung sampah. Problem sampah ini sudah jadi peluang jasa yang sangat besar pengolahan sampah. Banyak yang jadi kaya dari pengolahan sampah ini. Coba contohnya ada ceritanya di sini, Anda lihat saya berikan linknya. Sehingga jasa pengolahan sampah atau bisnis recycling atau daur ulang itu akan menjadi sebuah tren bisnis juga yang kedepannya. Yang ke-10 adalah jasa perbankan dan financial services. Generasi sekarang ini enak banget. Anda mau punya produk financials itu mudah banget. Semua informasi bisa didapatkan dari HP. Jadi bagusnya zaman sekarang semua bisa mengakses perbankan, finance dari HP-nya. Nah, kalau kamu bergerak di bidang industri ini akan selamat. Jasanya akan selamat walaupun banyak pekerjaan akan kena disrupsi. Dan yang 11, jasa funeral. Jasa funeral adalah jasa pemakaman. Ya, saya rasa semua orang pasti akan mati. Jadi jasa funeral ini tidak akan mati meskipun oleh AI. Nggak mungkin kan? Orang sudah meninggal, AI-nya mau bekerja seperti apa? Nggak bisa. Oleh sebab itu ada Grand Heaven kalau di Jakarta sama di Surabaya. Itu bagus banget. Itu dari awal sampai hulu sampai ke hilir diuruskan semua. Itu bisnis nggak akan terbunuh oleh AI. Oke, mungkin ada yang terlewat dari saya. Saya tunggu di kolom komen. Sukses untuk Anda and salam hebat luar biasa. Mungkin kalau bengkel-bengkel tua, montir-montir tua mereka cuma pakai pengalaman mendengarkan dari pengalaman dia. Tetapi kalau pakai AI, dia colok, kemudian dia langsung general check up, mobilnya langsung ketahuan. Mana yang mobilnya lagi keluar masalah. Itulah bedanya montir muda sama montir tua, hampir sama. Saya perlu di retraining lagi. Karena perlu di retraining, ini industri besar sekali. Itulah sebab AI retraining education itu akan menjadi sebuah bisnis jasa yang tidak pernah akan ada matinya.